Saudara-saudara, kita akan melihat lagi arti gereja yang Katolik. Itu kudus, itu gereja universal, lengkap dan penuh. Santo Ignatius dari Antioquia pernah berkata, di mana ada uskup, di situ ada jemaat. Seperti di mana ada Kristus, situ ada gereja Katolik. Maksudnya ialah bahwa dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh seorang uskup, yang hadir bukanlah jemaat setempat saja, tetapi seluruh gereja. Sebab gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam gereja-gereja setempat yang terhimpun daripadanya. Gereja selalu lengkap dan penuh. Tidak ada gereja yang setengah-setengah atau sebagian. Gereja setempat, baik keuskupan maupun paroki, bukanlah cabang dari gereja universal. Setiap gereja setempat, bahkan setiap perkumpulan yang beriman, yang sah, merupakan seluruh gereja. Jadi, gereja tidak dapat dipotong-potong menjadi gereja-gereja bagian. Selanjutnya, kata Katolik sendiri dipakai untuk menyebut gereja yang benar. Gereja universal yang diwariskan dengan sekte-sekte. Dengan demikian, kata Katolik mendapat arti yang lain. Gereja disebut Katolik karena tersebar di seluruh muka bumi. Juga karena mengajarkan secara menyeluruh dan lengkap segala ajaran iman yang tertuju kepada sesama manusia yang mau disembuhkan secara menyeluruh pula. Santo Cyrillus dari Yerusalem. Sejak saat itu, kata Katolik tidak hanya mempunyai arti geografis dalam arti yang tersebar ke seluruh dunia, tetapi juga menyeluruh dalam arti lengkap, berkaitan dengan ajarannya, serta terbuka dalam arti tertentu kepada siapa saja. Pada abad ke-5 masih ditambahkan lagi bahwa gereja tidak hanya untuk segala bangsa, tetapi juga untuk segala zaman. Pada zaman reformasi, kata Katolik muncul lagi untuk menunjuk pada gereja yang tersebar di mana-mana, dibedakan dengan gereja-gereja Protestan. Sejak saat itu, kata Katolik secara khusus dimaksud untuk menyebut umat Kristen yang mengakui Paus sebagai pemimpin gereja universal. Konsili Vatikan II tidak lagi memusatkan gereja sebagai kelompok manusia yang terbatas, melainkan kepada gereja sebagai sakramen Roh Kudus. Kristus dikatakan Katolik karena pengaruhnya tidak terbatas pada gereja-gereja biasa saja, melainkan juga tersebar kepada seluruh dunia. Gereja Kristus sungguh hadir dalam semua jemaat, beriman ke tempat yang sah, yang mematuhi para gembala mereka, yang dalam perjanjian baru disebut gereja. Gereja-gereja itu di tempatnya masing-masing merupakan umat baru yang dipanggil oleh Allah dalam Roh Kudus dan dengan sepenuhnya. Di dalam kehidupan jemaat-jemaat itu, meskipun kecil dan miskin atau tinggal tersebar, hiduplah Kristus dan berkat kekuatannya terhimpunlah gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Oke, sekian dan terima kasih.